Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga awal Desember 2024 telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap 80.000 lebih pekerja. Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah PHK di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang tahun 2024 dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan satu data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari hingga Desember 2023, terdapat 64.855 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Sedangkan berdasarkan data sementara Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari hingga awal Desember 2024, sudah ada sekitar 80.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, angka PHK sampai dengan tutup tahun 2024 masih berpotensi meningkat. Immanuel mengaku telah mendapatkan laporan sekitar 60 perusahaan akan melakukan PHK karyawan dalam waktu dekat. Berapa? 80 ribuan lah ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini ya kawan-kawan. Sebelumnya pada periode Januari hingga November 2024, terdapat 67.870 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka ini mengalami kenaikan 17,17% dari periode Januari hingga November 2023 yang mencapai 57.923 orang. Dan jika dilihat dari sektornya, ada 3 sektor yang paling banyak melakukan PHK. Di mana sektor tertinggi adalah industri pengolahan yang melakukan PHK terhadap sebanyak 28.000 lebih tenaga kerja. Dan PHK pada industri tekstil termasuk di dalamnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, daya tahan industri terjaga, penciptaan lapangan kerja terbuka. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, beliau adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Ya, halo Pak Timbul, apa kabar? Salam sehat selalu. Baik, terima kasih juga Pak Timbul atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Bapak Bob Azam. Beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Halo, apa kabar Pak Bob? Baik, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Sama-sama Pak Timbul. Ya, salam sehat Pak Bob. Baik, langsung saja kita akan review ini. Pak Bob, bagaimana ya dari kacamata APindo lah terkait dengan dunia ketenagakerjaan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari pelaku usaha sendiri atau bagaimana Pak? Tahun penuh tantangan ya. Hmm. Tapi tantangan bukan karena kita ingin maju, tapi tantangan supaya nggak mundur lagi gitu. Oke. Sebab kalau kita lihat angka PHK kan semua juga sudah tahu ya. Data BPJS malah mengatakan 150.000 PHK. Oke. Tapi angka employment malah meningkat gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan dari sektor formal menjadi sektor informal. Dan ini terus berlanjut. Dan saat ini mungkin sektor informal itu sudah 60% dari seluruh tenaga kerja kita yang ada. Jadi secara quality sebenarnya tenaga kerja kita mengalami penurunan. Ya. Oke. Nah, dari pandangan Anda juga terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan nih di sepanjang tahun 2024 sendiri bagaimana Pak Bob? Ya sebenarnya kan 2024 ini kan kita dikejutkan dengan keputusan MK ya. Oke. Yang menganulir undang-undang Omnibus Law ya. Dan tentunya kebijakan itu pasti bersumber daripada ujungnya, undang-undangnya. Jadi kalau undang-undangnya dianulir seperti itu, jadi kacau balau semua ke bawah. Ya. Okay. Sehingga kita juga di bawah juga ya kacau balau. Kita bisa lihat dari bagaimana penetapan upah minimum, kemudian juga upah sektoral, ya, kemudian juga industri padat karya yang menjerit, kemudian juga pemerintah pontang-panting mencari
alternatif, solusi, jadi kacau balau ya menurut saya. Dan ini bersumber daripada ya keputusan MK. Saya nggak ingin mengomentari keputusan MK, tapi saya melihat bahwa itu salah satu sumbernya. Kemudian kita juga menghadapi tantangan ya melemahnya ekonomi dunia dan juga ekonomi domestik. Selain itu juga banjirnya barang impor dari China yang sudah melanda sektor pakaian jadi kita, produk tekstil dan lain sebagainya, barang-barang rumah tangga, barang-barang murah masuk semua ke Indonesia. Ya, itu yang kita hadapi saat ini. Baik Pak Bob. Nah Pak Timbul, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Kemenaker tadi merilis data ya jumlah PHK di tahun 2024 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 lalu nih Pak. Ya, jadi memang posisi angka PHK semakin meningkat ya, dan kemungkinan di 2025 juga akan meningkat kalau memang ekosistem employment kita tidak ditingkatkan, maksud saya gitu ya. Betul tadi yang apa disampaikan Pak Bob, tapi memang saya sih lebih menekankan pada bahwa memang sebenarnya kan undang-undang cipta kerja itu ketika dibahas, ketika mau disahkan itu kan kampanyenya selalu akan membuka lapangan kerja lebih baik, akan mengatasi defisit angkatan kerja ya. Faktanya kan sejak Undang-Undang 11 tahun 2020 itu diimplementasikan, kan defisit angkatan kerja terus terjadi yang akhirnya memang lebih banyak pada sektor informal. Tahun lalu saja realisasi investasi hanya membuka 1,8 juta lapangan kerja formal, padahal pertumbuhan angkatan kerja kita bisa 4,2 juta. Nah ini kan menjadi fakta bahwa memang ada yang salah dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga, dan kemudian realisasi dalam pelaksanaannya juga diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang malah jadi kontraproduktif. Adanya Permendak yang membuka seluas-luasnya, relatif lebih luas kepada impor. Bagaimana juga terkait dengan kondisi-kondisi geopolitik internasional juga, pasar ekspor kita juga tidak terbuka, permintaan dari luar menurun, sehingga pasar lokal kita ya artinya produk-produk lokal kita kalah bersaing di dalam negeri, tidak terjual di luar negeri. Nah ini kan akhirnya yang menyebabkan PHK itu terjadi dan berlanjut. Kalau memang kebijakan ini tidak diubah, ya akan terjadi lagi 2025. Siap-siap aja kita hanya mengomentari seperti ini. Nah, pemerintah ini kan juga harusnya lebih aware gitu ya. Bagaimana dia harus bisa lebih memastikan industri lokal kita harus diselamatkan. Tekstil kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan juga. Ya ngapain juga orang berproduksi ketika ketika dijual di dalam negeri tidak laku, kalah bersaing dengan impor, ketika dijual ke luar negeri penurunan permintaan. Nah, artinya kan itu artinya menjadi industri tekstil bisa menjadi dinosaurus di Republik Indonesia ini, sehingga nanti akan lebih banyak impor barang-barang tekstil dan sebagainya. Ya kenangan saja tentang adanya tekstil Indonesia kan seperti itu. Nah ini kembali bahwa serius nggak pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Berikutnya lagi ada PPN 12% yang memang ada orang bilang barang mewah, tetap akan meningkatkan berdampak lah seperti itu ya. Kemudian ada pembatasan pertalite, solar, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan lainnya yang memang tentunya ini akan menciptakan pengangguran baru yang tumbuh 4 jutaan aja belum terserap, yang bekerja PHK, sehingga ya tadi akan terjadi tingkat pengangguran terbuka yang lebih besar. Tahun lalu Februari 2024 kan 7,2 juta orang. Itu mungkin akan besar lagi. Belum kita bicara tentang setengah menganggur, belum bicara paruh waktu kerja. Itu kan kelompok-kelompok yang memang masih mencari kerja begitu. Oke, nah lantas strategi apa yang mungkin perlu dilakukan baik pelaku usaha begitu, pemerintah dan mungkin pekerja juga begitu untuk bisa menyiasati kondisi ini? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Bob dan juga Pak Timbul, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan 5 provinsi dengan angka PHK terbesar di tahun 2024 ini. Baik, ini data Januari sampai dengan November 2024. Kita lihat di wilayah DKI Jakarta ada 14.500 pekerja atau orang begitu. Kemudian di Jawa Tengah 12.849 orang, kemudian di Banten 10.702 orang, Jawa Barat 8.508 orang, dan Jawa Timur 3.694 orang atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikutnya angka PHK dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2023. Baik, di tahun 2019 di 18.911 pekerja, kemudian di tahun 2020 ya kita tahu sering dengan adanya COVID-19 ada 386.877 pekerja. Kemudian di tahun 2021 127.085 pekerja, kemudian tahun 2022 25.114 dan tahun 2023 64.855 pekerja. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Opsi. Nah, baik Pak Bob, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan, kemudian informasi yang sudah diberikan juga oleh Pak Timbul, begitu insight terkait dengan terjadinya PHK, kondisi dari dunia tenaga kerja di Indonesia di sepanjang tahun 2024 ini. Dari kacamata Apindo, kira-kira langkah apa begitu yang harus dilakukan? Apakah efisiensi bisnis yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ya perusahaan manufaktur atau yang memang padat karya ini masih akan terus berlanjut begitu dalam menyikapi kondisi ekonomi yang tengah terjadi juga di Indonesia, Pak Bob? Kalau efisiensi nggak usah ditanya lagi lah, itu sudah otomatis ya dilakukan oleh perusahaan supaya mereka bisa survive. Ya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kan 2024 itu ada peristiwa politik, yaitu terbentuknya pemerintahan baru yang mestinya akan bisa membawa new hope ya bagi kita ya. Nah sebenarnya di awal pemerintahan dari Apindo sudah menyodorkan yang disebut dengan roadmap perekonomian, yang kita berharap bahwa ketenagakerjaan ini tidak hanya menjadi secondary priority, tapi bisa menjadi prime mover ekonomi Indonesia ke depan. Ya, saya kenal betul ya dengan menteri-menteri yang pernah menjabat seperti Pak Hanif Dahiri, kemudian Bu Ida, kemudian juga Pak Yasirli sekarang, mereka orang-orang hebat gitu loh. Ya. Dan dedikasinya luar biasa. Tapi bidang ketenagakerjaan itu tidak pernah jadi prime mover di pemerintahan. Ya. Padahal pemerintahan seperti di US itu menjadikan employment itu sebagai KPI utama keberhasilan ekonomi negaranya. Sebelum melakukan kebijakan moneter, mereka lihat dulu penyerapan tenaga kerja. Nah, hal yang serupa kita juga ingin kepada pemerintahan baru ini agar tenaga kerja itu menjadi faktor utama ya. Kita ini kan negara yang dilimpahi natural resources yang luar biasa, tenaga kerja yang luar biasa ya. Nggak usah ada strategi yang terlalu canggih ya. Kita jalanin aja secara benar gitu loh ya. Maju Indonesia ini gitu loh ya. Kita hindarilah politisasi di bidang ketenagakerjaan ya, jadi isu-isu ketenagakerjaan dibawa menjadi isu-isu politis. Kita harus pure aja ya, ketenagakerjaan ini dikelola dengan baik bersama dengan ekonomi kita. Saya yakin ya ke depan Indonesia akan maju gitu loh. Bayangin negara-negara lain sekarang mereka suffer tenaga kerjanya, Jepang, Jerman, Australia, semua minta tenaga kerja ke Indonesia. Kita berlimpah-limpah tenaga kerjanya. Nah, salah satu yang kita juga himbau, pemerintah kan sudah stop ya ekspor bahan mentah. Ya kita juga harus melakukan hal yang sama, tenaga kerja. Jangan sampai lagi kita mengirim tenaga kerja dalam bentuk tenaga kerja yang tidak terampil ya, atau yang dilatih baris berbaris saja gitu loh, tapi tidak punya keterampilan. Nah, hilirisasi juga harus ada di tenaga kerja. Kemudian juga fundraising-nya, pendanaan gitu loh. Nggak apa-apalah kita kasih ke tenaga kerja kita kredit macet 30%, 40%, why not gitu. Ya, kepada bidang lain kita bisa kredit macet
40%, 50%. Kenapa tenaga kerja kita nggak bikin Oke. penyaluran kredit supaya mereka bisa mempunyai keahlian dan lain sebagainya. Kemudian juga pendanaan-pendanaan yang ada seperti kartu prakerja harus dievaluasi lagi efektivitasnya. Oke. Ya. Dan semua ini demi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Saya yakin tenaga kerja yang terampil itu kita bisa meng-create ya revenue bagi negara kita. Saya rasa itu yang perlu kita perbaiki. Itu dia. Kemudian yang penting satu lagi, Mas. Ya, konsistensi regulasi. Ya. Jadi bagaimana kita mau investasi, kemudian berusaha, kalau regulasinya, contoh aja, pengupahan aja. 10 tahun itu 4 kali, 5 kali ganti itu regulasinya. Anda bisa bayangin industri mana yang berani investasi triliunan rupiah dengan kualitas regulasi semacam itu. Kalau toh investasi, pasti investasi yang miliaran yang kalau memang nggak cocok, dia dalam 2 malam bisa bongkar itu pabriknya. Ya investasi yang seperti itu yang kita harapkan masuk. Ya. Baik Pak Bob, berarti dari sisi tenaga kerja, kemudian kaitannya dengan konsistensi regulasi pemerintah. Nah Pak Timbul, kalau kita bicara mengenai ketenaga kerjaan, bagaimana tenaga kerja SDM-nya sendiri dari para pekerja di Indonesia, kalau memang ini untuk bisa memenuhi kebutuhan industri sendiri tadi, sehingga tadi memang oke lah kita bicara mengenai langkah efisiensi yang memang harus terus berlanjut. Tapi Anda melihat bagaimana dengan skill kemampuan dari tenaga kerja kita sendiri tadi, hilirisasi ya juga harus terjadi di tenaga kerja Indonesia. Ya, memang fakta data dari BPS kan memang hampir 60% lulusan SMP ke bawah angkatan kerja kita ya. Kalau dengan lulusan SMA ke bawah bisa sampai 70% lebih dan sebagainya. Nah ini pun masih bersifat pendidikan formal yang punya skill juga relatif kan rendah ya, sedikit yang artinya juga butuh intervensi positif untuk bisa memenuhi SDM yang berkualitas gitu ya. Dan kalau saya sih melihat gini, di pemerintahan Pak Prabowo juga harusnya fokus pada peningkatan SDM itu menjadi bagian yang penting ya. Dan yang 10 tahun kemarin itu menurut saya tidak terlalu banyak disenggol apa tidak ditingkatkan. Nah artinya hilirisasi semua investasi yang akan modal utama kita kan pertama SDM. Nah kalau sekarang kalau kita lihat kartu prakerja itu kita kan sebenarnya masih program basa-basi yang coba deh apa upaya yang bisa diberikan oleh kartu prakerja untuk meningkatkan. Demikian juga misalnya program pelatihan di jaminan program kehilangan pekerjaan. Itu kan baru rencana juga mau menaikkan 2,4 juta, yang tadinya 1 juta. Pelatihan apa yang bisa 1 juta? Kita juga tanya pelatihan apa yang bisa 2,4 dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Jadi memang harusnya menurut saya ada strategi baru, misalnya pelatihan vokasional itu digabung. Jadi nggak ada segmen lagi, sekarang ada kartu prakerja, ada jaminan kehilangan pekerjaan, ada pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh kementerian tertentu. Nah, digabung saja badan pelatihan vokasional nasional yang memang bisa nanti memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Konsekuensi dengan biaya harus bisa ditangani gitu. Jangan yang satu 3,5 juta di kartu prakerja, di pelatihan jaminan kehilangan pekerjaan hanya 1 juta, mau ditingkatkan 2,4. Ini kan persoalan bahwa ada program yang menurut saya tidak tersistematikan, sehingga SDM apa yang kita mau capai ya kita juga nggak tahu gitu loh. Nah jadi kembali harus fokus, harus lebih serius, anggaran juga harus lebih ditingkatkan untuk bagaimana bisa meningkatkan SDM kita. Oke lah kalau kita bicara knowledge, pendidikan formal itu udah dari dulu ke dulu begitu, tapi bagaimana skill ini ditingkatkan begitu. Baik. Nah, Pak Bob, dengan daya tahan industri yang bisa terjaga begitu, sejauh mana korelasinya terkait dengan penciptaan lapangan kerja? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul bahwa di sini peran pemerintah juga harus cukup kuat begitu untuk bisa meningkatkan skill ataupun kemampuan dari tenaga kerja Indonesia, Pak Bob. Ya sebenarnya kan industri-industri kita ada industri-industri yang mampu bersaing secara internasional ya. Bagi contoh industri otomotif kita ya. Kita mengekspor kendaraan ke berapa belahan dunianya. Cuma kan kita akhirnya digempur juga sama produk asing itu yang masuk ya. Jadi ya kita sebenarnya bisa mencontoh Vietnam lah ya. Dipilihlah beberapa sektor prioritas, di mana di sektor-sektor prioritas tersebut
pemerintah benar-benar memberikan full support ya supaya tidak hanya jagoan kandang tapi juga bisa berkompetisi di internasional ya. Antara lain ya sektor padat karya, tekstil ya, makanan minuman, elektronik ya. Itu beberapa sektor yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan sebagai sektor unggulan ya. Cuma ya sekali lagi di kita masalah koordinasi ya, kementerian itu kan bekerja sendiri-sendiri. Kita berharap bahwa antar kementerian itu bisa bekerja berkoordinasi dan membuat skala prioritas ya. Nggak mungkin ini kita bisa menyelesaikan semua persoalan dalam satu waktu ya. Kita harus pilih prioritas mana yang banyak menyerap tenaga kerja, prioritas mana yang bisa memberikan dukungan pada ekspor, prioritas mana yang bisa mendatangkan teknologi, itu dipilih ya. Kemudian bagaimana diberi dukungan yang besar ya. Kemudian juga kita harus ada strategi melindungi produk-produk kita dari serangan produk impor. Nah, semua juga tahu bahwa China ini sekarang sedang kelebihan produksi. Ya, mereka jual dengan biaya logistik aja, biaya transportasi aja mereka udah untung. Itu yang disebut dengan predatory pricing. Mereka masuk dengan harga yang murah, tapi setelah nanti kompetitornya mati, mereka kan naikin harga. Kita harus bisa memprotek. Masalahnya kan negara lain udah memprotek marketnya masing-masing. Tinggal kita aja, mau nggak? Ini kan masalah kemauan politik. Ya memang nggak gampang karena ekspor kita juga ada ke Cina. Ya kalau kita melakukan itu pasti ada retaliasi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melakukan langkah-langkah yang terukur ya menghadapi masalah-masalah tersebut. Ini menurut saya penting untuk memberi semangat kepada industri untuk berinvestasi, membangun masa depannya. Kalau mereka nggak lihat ada masa depannya, kemudian nggak ada keberpihakannya, ya mungkin mereka akan berpikir 2 kali ya untuk melakukan investasi, memperbarui alat, meningkatkan otomatisasi dan lain sebagainya. Baik, itu dia ya Pak Bob ya, beberapa tantangan yang kemungkinan masih akan terjadi juga di tahun 2025 mendatang terkait dengan serbuan produk-produk impor begitu yang menghantam kinerja industri di Indonesia. Terakhir, bagaimana Pak Timbul proyeksi Anda terkait dengan tahun 2025 mendatang untuk dunia ketenaga kerjaan kita? Ya, jadi memang tantangannya akan semakin besar dan pemerintah harus benar-benar punya, tadi setuju sekali political will ya, bahwa industri lokal itu harus diprotek gitu ya. Mohon maaf, Donald Trump aja berani kok memprotek lokalnya, dalam negerinya gitu, baik SDM-nya maupun produk. Nah, tetapi kita nih sepertinya terbuka yang akhirnya kita kalah gitu ya dengan produk-produk impor gitu ya. Kami sih berharap sumber untuk mengatasi kemiskinan itu lapangan kerja. Kalau pemerintah gagal untuk membuka lapangan kerja lebih banyak, mengatasi defisit angkatan kerja, ya tadi saya bilang undang-undang cipta kerja itu isapan jempol. Pemerintah hanya akan memproduksi kemiskinan baru gitu ya. Nah ini kembali bahwa kami berharap ada political will ya, bahwa ada intervensi APBN juga untuk bagaimana meningkatkan kepastian berusaha dan kesejahteraan pekerja. Saya kemarin usul begini, kalaupun ada perusahaan yang nanti dalam kenaikan 6,5% di 2025 merasa terganggu cash flow-nya, ayo audit kemudian intervensi dengan misalnya 6,5%, Anda mampu berapa? 3%, 3,5% dari APBN, nggak masalah. Kan artinya uang pekerja pun yang hampir 800 triliun yang dikelola BPJS Kesehatan itu kan 74%-nya di SBN. Artinya dana murah yang diberikan oleh buruh dikembalikan untuk misalnya mensubsidi kenaikan upah minimum bagi perusahaan yang memang terkendala cash flow-nya. Jangan sampai ada efisiensi di PHK, kenaikan upah minimum direspon dengan PHK, artinya terjadi pengangguran lagi. Nah ini yang kita harus coba antisipasi dengan fiskal kita, intervensi positif dari APBN. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti juga kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga daya tahan industri, sekaligus juga menjaga penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, lebih luas, dan lebih merata lagi di seluruh wilayah Indonesia. Pak Bob, terima kasih banyak atas update informasi yang sudah disampaikan Pak Timbul. Terima kasih juga, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru. Makasih. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.